yang masih sendiri, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah dari suara yang saya dengar, Ustaz, malam hari ini kita sejumlahnya, sehingga di pada malam kedua Tazkiratul Maut ini kita masih dapat menyempatkan diri kita untuk dapat berkumpul di tengah-tengah keadaan ini. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله
Jadi SPD kepada beliau kami persilahkan dengan hormat sekaligus doa penutup. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akyathu min ummati aktsaruhum zikral maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Bapak ibu-ibu, foto malak beriku kami tumkan sari batang pengasing seluruh jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan kita pada malam ini di malam yang kedua takziah atas meninggalnya almarhum Bapak Hamzah Daeng Kulleh. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa kedatangan kita semua hadir malam ini tentunya minimal ada 4 tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, hadir kin nebangia tena maraing untuk bertakziah, menghibur, mengelapkan duka keluarga almarhum yang ditinggalkan. Semoga rekan-rekan tangasengan nebangia insyaallah keluarga almarhum yang ditinggalkan merasa terhibur dan semakin sabar dalam menerima ujian yang menimpanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, tentunya kita hadir malam ini datang tulus ikhlas untuk mendoakan almarhum. Sampai badi menipahanang kananya punya kaum mutirang makna satina mu apa-apa natayang. Tena mu apa-apa aku lebih sariang pasang alina palak-palak doang taman. Di saat ini Bapak Ibu tabe, saat ini detik ini yang paling ditunggu, yang paling diharapkan almarhum dari kita semua keluarga tetangga, mobil khusus lagi dari anak keturunannya almarhum, tentunya adalah doa terbaik kita semua. Maka mari ikhlaskan hati kita, doakan almarhum Bapak Hamzah Daeng Kulleh. Moga-moga beliau meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Semoga almarhum diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi dan rasul beserta golongan hamba-hambanya yang saleh. Amin. Yang ketiga, tentunya penyekan tangan senang bangi tenang marahin batuki untuk bersilaturahmi si buntu-buntulu si bija pemanakah. Nakana nabita man ahabba ayyubusata lahu fi rizki. Siapa di antara kalian yang ingin diberkahi rezekinya, wa yunsalahu fi athari dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmimu. Jadi pun erki baraka dalita, erki baraka umurutta nakana bita, maka banyak-banyaklah kalian menyambung yang namanya tali silaturahmi. Dan inilah salah satu bentuk silaturahmi kita dengan menghadiri malam takziah ini. Jadi semoga silaturahmi tane bangia niat yang dari sahabat na napak barak ka umuruk ta karing Allah Ta'ala kamaya todon napak barak ka dalita karing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya doakan bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin belum pernah menunaikan ibadah umrah ataupun haji, moga-moga segera diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berziarah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Doakan bapak-bapak ibu-ibu untuk menjayain rana jaya cicilanna, semoga terkiri lapas sain rana. Amin. Yang penting pun lapas lagi kita ingin rangi sih. Balas sih untuk doa. Jadi inilah indahnya silaturahmi. Yang keempat, tentunya kita hadir malam ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama
Semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini insya Allah sedikit banyaknya dapat menjadi itibar dan pelajaran. Malam ini kita semua yang hadir dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwa siapapun kita yang hadir pada malam ini, apapun pangkat, jabatan, profesi maupun pendidikan, kita semua perlu sadar bahwa sudah menjadi sebuah kepastian dan ketentuan dari Allah. Niscaya besok lusa, cepat atau lambat, siang ataukah malam, kita semua juga yang hadir pada malam ini pasti dan pasti akan mati, sama seperti yang dialami oleh almarhum orang tua kita ini. Cuman hanya karena persoalan waktu saja kapan kita mati. Ya. Kenapa kami katakan persoalan waktu, Bapak Ibu? Ya, karena hidup kita di dunia ini ya, persis dengan orang yang masuk arisan. Balik bahasa jinai aring sanggin tanggap pengasing giliran. Pernah bicara arisan, kita tentunya ibu-ibu yang jauh lebih paham, karena yang biasa masuk arisan ibu-ibu. Pun dikatakan yang biasa burak-burak nih yang kodong ya tugas tak biasa jauh bayar aja di bawang arisan. Jadi bening tentang arisan ketebal sari bayar orang. Jadi hidup di dunia ini bergilir jadi naik nama atas satu persatu. Makanya biasa ngasih mina pebatuang ustadz penceramata. Kullu nafsin zaikatul maut, semua yang bernyawa itu pasti mati. Kalau semua berarti tidak ada pengecualian. Apakah dia tumbuhan, manusia, hewan, jin, bahkan malaikat, semua akan mati. Termasuk malaikat yang tugasnya mencabut nyawa kita. Siapa lagi namanya? Malaikat Israel. Itu malaikat Israel, kalau dia sudah selesai menunaikan tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk di alam semesta ini, maka malaikat Israel pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kapan dia mati, itulah persoalan waktu. Jadi siapa nanti di antara kita ini yang duluan naik namanya, siapa yang belakangan, itu persoalan waktu. Siapa yang duluan meninggal, siapa yang belakangan, itu persoalan waktu. Apakah jamaahnya duluan, ustaznya di belakang, atau ustaznya di belakang, jamaahnya duluan, ya. Semua itu cuma persoalan waktu. Jadi jangan lagi protes ngapa nasingkam menjagulang dari ustaz. Ya, tidak mungkin tongan karena karya Allah kalian ke bapak itu. Una boleh jujur aneh meletunjuk kodong mati. Inilah mati. Mati adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak mengenal waktu dan tidak memandang usia seseorang. Nah karena Nabi ta likulli syai'in hasadin wa hasadin ummati baina sittin wa sab'in. Segala sesuatu mempunyai masa petik, kata Rasulullah. Dan masa petiknya umur umatku baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70 tahun. Ya. Jana kana Nabi ta umurna umatku antu tena jana bella baturi pallawangin na 60-an, sanggin na 70-an. Tena singkam nabi marengan ya. Yang sebelum Rasulullah itu panjang-panjang umurnya, tinggi-tinggi orangnya. Dikatakan yang letak balik nah ya. Kita ini umatnya Nabi Muhammad ya, pendek-pendek umurnya ya, pendek-pendek tong orang nah. Termasuk ceramah yang bangia pendek-pendek orang nah. Mudah-mudahan panjang umurnya Bang. Nabi Adam itu dikisahkan umurnya mencapai 1000 tahun, Pak. 1000 tahun umurnya, lebar badannya 4 meter. Kata siapa sangkaran badannya? Tidak mungkin 50 cm, jadi setengah meter. Nabi Adam lebar badannya 4 meter, tinggi badannya 25 meter. Jadi itu Nabi Adam pun ada manjang-manjang istirahat, dan bagian rikadera kamakat deh. Anjing meribulu pemanjang ya Jabal Uhud, Jabal Rahmah, Jabal Nur, situ. Makanya pun namanya ribut Makkah, niat biasa ni cian antu sepeda. Anu sepedanya ni palang dari beringelon. Panjangnya tingginya ni sepeda sekitar 12 meter. Diberilah nama sepedanya Nabi Adam. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam 200 tahun. Naikatkan ni umur na umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 saja sampai 70. Nabi ta lagi muteran dari kelompokan Allah Ta'ala umur na 60 tahun.
Jadi sebenarnya nyo punangan lagi contoh nak bita, maka rata-rata ikaten umur na umatna 60 may bapak-bapak ibu-ibu umur na misalkan 60 min 2 tahun 10 sa bulan. Oke, waspada mas. Kasi bulan mana 60 min talo. Artinya pun kamu di umur ka ya sadar-sadar bitawan. Karena itu biasa pilat kajili-jili pak. Pilat kay nilino. Anun na memang anun na tawer toy na pajari anun na. Jadi sadar ki. Kalaupun Allah memberikan kita umur di atas 63 tahun, ya, alhamdulillah. Anggaplah itu bonus na sarang kami Allah Subhanahu wa taala. Nagbaka ceramah dari Kecamatan Binamo, Kabupaten Jeneponto. Umurnya subhanallah 74 tahun. Pernah juga saya bawa ceramah di Tonasak 1, Kabupaten Pangkep, umurnya 81 tahun. Pernah juga di Jalan Kapas Daya, umurnya 98 tahun. Pernah di Palangga, tidak jauh dari rumahku, umurnya 108 tahun. Pernah juga saya ceramah di Takalar, umurnya 117 tahun. Yang paling hebat yang pernah saya dapatkan itu di Maros, Kecamatan Bontoa, umurnya 123 tahun. Dia lahir tahun 1892 dan meninggalnya 2015. Tapi ingat, tidak semua kita ini Pak Bu bakalan diberi umur bonus oleh Allah. Ada yang Allah berikan bonus meninggal di usia tua, tapi ada juga yang meninggal di usia muda. Contohnya mina almarhum Saribatan Tatawata, Bapak Hamsa Dengkulle, umurnya 38 tahun. Dan banyak lagi contoh-contoh orang yang meninggal di bawah usia 63. Aldarismo 24 tahun, Niki Ardilla 19 tahun, Adenamnum 34 tahun, Virginia Anggraini, istri keduanya Sepul Jamil 21 tahun, Basuki 51 tahun, Benyamin 56, Krisya 57, Dono 50, Kasina 47, Indro Talasa Inji, Tata Dada 46, Taufik Safalas 41, Sukma Ayu 24, Adi Firmansyah 21. Ya itu matelona. Ustaz Zainuddin MZ Dai Sajita Umat 59, Mbah Suri tak gendong kemana-mana 59, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari saudara kembarku umurnya 40, Yulia Rahmawati andalanya bapak-bapak, Yulia Rahmawati kenal, Yulia Perez umurnya 36 tahun. Beberapa bulan yang lalu meninggal juga sepupuku kasihan, dilihat dia pemberitanya di televisi, hampir 1 minggu diberitakan. Namanya Ashraf Sinclair, suaminya Bunga Citra Lestari. Sepupu 1 kali kayak itu. Apa mabah? Umurnya 40 tahun. Ini Ashraf kalau berbicara masalah umur masih muda, 40 umurnya. Berbicara masalah riwayat kesehatan, dia orang yang sangat sehat, ya. Tidak ada riwayat penyakitnya kasih. Bahkan dia rutin setiap hari berolahraga. Tapi karena jadwal kematiannya sudah tiba waktunya, maka yang berlaku adalah ketentuan Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat dimajukan, apalagi diundur-undur barang sesaat waktu kematian itu. Maka apa hikmah yang pertama yang mesti kita ambil, wabil khusus dari keluarga almarhum yang ditinggalkan. Ketika ada orang yang meninggal, yang pertama yang perlu kita ambil hikmahnya, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadi keluarganya almarhum natabak ini kata sempat coba kematian, ya, maka hikmahnya adalah sakbaraki asambayan tongki. Kalau keluarga ingin menangis, istri ingin menangis, anak ingin menangis, silahkan. Jadi tena jangan nilarang itawang ngaru punanet tomate. Sabanyo memang angaru ka anu betulan riatia. Anjo paris kan betulan riatia kan pare-pare. Kat daerah takat tenjo pengen ngaru. Tapi kan paris mantungnya tinta ni pilariki.
te meging kanang burat nin tampila dikit dahil talagilannya si sapo na paharsin nyawanya. Kung kebetulan butuh gitu. Jadi silahkan menangis. Malahan jangan menangis meratap. Jadi yang dilarang itu Pak Buktabe meratap, bukan menangis. Maka perlu kita tahu yang mana yang termasuk dalam kategori meratap. Contoh. Termasuk meratap antu Bapak Ibu, yang pertama dengar ngakak-ngakak. Dari ngarutong, ngarak musuk tong. Kalau sige dito mati apa nagara musul lebe-lebe nitong ko nabuka mi. Nigi pai mangar medo pai man nambatong. Ini meratap ini. Yang kedua termasuk meratap mendengar ni gas-gas kan. Biasanya sing bilang ngaruh ni gas-gas. Pematay kan dalam motor betul ngaruh. Palang-palang jarong pertama na gizero jero. Kakurangin jita batu. Sinampe jay ito batu turungin ko dong ko nung puro-puro si dong ko na lang sinapanagigiyap pa. Pilate kaya nalagas to din karu. Yang ketiga termasuk meratap karyan nyo anjong ngaruh pati gana-gananya. Ang ngarutongi dandut-dandut tongi, ang ngarutongi pote-pote tongi bawah. Ini paling banyak terjadi di masyarakat kita. Menangis yang dibolehkan, yang dicontohkan Nabi adalah yang nikmatai aja mati-mati. Tanpa harus meraung-raung, tanpa harus mengeluarkan gerakan yang berlebihan. Jadi benar kingaruh-ngaruh maki. Yang penting jangan menangis meratap. Ingat, Allah menyiapkan 3 kemuliaan bagi orang-orang yang sabar. Jadi keluarganya almarhum Bapak Hamsa dan Kulle, unanya kisakbar antari menipat cobaan karena Allah Subhanahu wa taala. Nagapin netan lua kalakbiran. Apa netan lua? Yang pertama nakana karena Allah Ta'ala, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta pada orang-orang yang sabar. Yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Dan yang ketiga, wabasyiris sabirin. Sesungguhnya Allah akan menghibur hati orang yang sabar. Dan siapapun di antara kita ini diuji oleh Allah dia sabar, maka yakin Allah akan mendatangkan kabar gembira padanya. Karena ujian itu selalu ada hikmat dalamnya. Cuman kita ini yang kadang belum mampu membaca apa hikmah di balik ujian. Padahal setiap ujian itu insya Allah pasti ada hikmah yang Allah simpan di dalamnya. Saya berikan contoh cerita yang sangat sederhana. Ada seorang anak muda berdoa, ya Allah, saya kepengen menikah ini kodongnya Allah. Pertemukan Kak cepat dengan jodohku. Setelah anak muda ini berdoa, dia salat duha, dia berdoa, keluarlah dari rumahnya. Keluar dari rumahnya, subhanallah, langsung terkabul doanya. Langsung ada yang tertarik dengan ini anak muda. Dan yang tertarik dengan ini anak muda mengejar-ngejar anak muda ini sampai dapat. Tapi bukan sebenarnya perempuan yang kejar, anjing. Digigit kakinya anjing, lalu masuk rumah sakit. Di dalam rumah sakit anak muda ini protes ki, ya Allah, dan amantunmu adil. Saya minta dipertemukan dengan jodoh, kenapa yang datang anjing? Nah, 1 minggu kemudian baru terjawab pertanyaannya. Ternyata 1 minggu dirawat di rumah sakit gara-gara digigit anjing. Bayangkan subhanallah, anak muda ini berjodoh dengan perawatnya sendiri. Nyaman. Ternyata ini skenario-nya Allah. Anak muda ini minta dipertemukan jodoh, maka Allah bukakan jalan. Lewat apa jalannya? Lewat digigit anjing. Jadi digigit anjing dulu supaya masuk rumah sakit, supaya bertemu dengan perawat. Akhirnya berjodoh dengan perawat itu. Jadi bayangkan gara-gara digigit anjing dan masuk rumah sakit, berjodoh dengan perawat. Gara-gara digigit anjing berjodoh dengan perawat. Tapi temama coba-coba ini. Apakah itu menetong anak muda dari tunggak perawat na motor sinan kenapa kung bangkin na. Ya perawat katanya nigat atau pengurus na balagar nih. Jadi sabar ki. Jadi keluarganya almarhum sabar ki. Yang kedua, apa hikmah yang mesti kita ambil dari peristiwa kepergian almarhum Saribat Tandane? Karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di dunia ini kata Allah semua pasti fana, hancur dan binasa. Jadi semua kita ini pasti akan hancur. Neme balatta, tanata, sawata, kendaraan ta, pangkat jabatan semua sementara.
keluarga rumah, keluarga suami, istri, anak, saudara, tetangga, semua akan tiba masanya semua pergi meninggalkan kita. Punatia iam pilariki, katen pilari, kama jinjo bapa. Bahkan apa nenia keribatan kat pisangi, beres jarwang karun dan niangka. Kenapa sambila di poin karena kekuatan masih jos. Tapi sekarang usia masuk 50, naik 60, naik 70. Yang makin karena gabar ruang karuna lagi na sholat turun nah. Kenapa? Karena kekuatan tidak sama seperti dulu. Ibu-ibu kecantikannya tidak banyak. Ibu kanya kangasingan na bangi waktu nangasin lolo na gulongnya. Pasti tina nakam manitanjang kata. Naganatan tumijihos. Waktu lolo penederan dia mari manggarupi nagkatong primadonana. Rebutan laki-laki 10 bulan yang pasroya saya ada jenis tarima bapak natonnya. Iya kalau lawin jangan jawab tua. Coba sekarang ding usia masuk 50, 60, 70 na nampak rebokan ki. Niya na mo dari manggarupi nampak rebokan ki. Anak muda buta warna mami kapang. Karena kecantikan tak lagi seperti dulu. Nah yung tuh kamakan bene saking ngarok nangaset lacu narus rupana, saking ngarok nangaset lolo narus rupana, rupa-rupa yang merek bara kan apa kia. Yang memakai Fons, Olay, Citra, Dove, Sinsi, Tol, Jejah, Walorea. Ada mi pakai Oriflame, Gefuk, Wardah, Garnier, Miracle, Mustika Ratu, Sari Ayu, Fixi, Opal, Kelly, Fambo, Diamond, RDL, beda racikan. Dia aja pebeluk bar. Nak kemantungan pare. Apalagi Diamond, RDL, beda racikan. Ini yang dalam ibu-ibu kan. Gara-gara minne Diamond, RDL, ke beda racikan aja bayi deke berupana min kaliling kalon. Kuna natabian lo berubah warna mengamai Poranges. Jadi warna kulit muka dengan leher biasa kamu tahu tunjukkan Raja Talang. Biasa kecil kan Raja Talang. Ke bogerate coklat gerongan. Baku bombing warna kulit na dengan lunik muka dengan leher. Silahkan perindah tubuhmu, silahkan percantik wajahmu, tapi ingat pesannya Roma Irama. Apa pesannya Roma Irama? Yang sedang saja. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa jangan berlebih-lebihan? Rasul juga memperingatkan kita. Nah kan anak kita dalam hadis kursi, innallaha la yanzuruna ila ajsamikum. Allah itu tidak memandang pada bentuk wajahmu, wala ila suwarikum, tak pula memandang pada bentuk tubuhmu, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah nilai dari dirimu adalah hatimu dan perbuatanmu. Dan silakan percantik wajah, perindah tubuh, tapi jangan sampai lupa perindah hati tak dan perbuatan tak, karena inilah yang membuat kita mulia dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana hati dan perbuatan kita. Makanya kata Nabi, kafabil mauti wa idwan, pat jari lalin jo kematian papila jarang. Siapapun yang meninggal, orang tuamu, nenekmu, keluargamu, tetanggamu, teman, sahabat, adik, kakak, almarhum meninggal, pelajaran. Mulai dari almarhum dimandikan, dikafannya, disolati, diantar ke kubur, dimasukkan ke liang lahat, ditimbun tanah, dihimpit papan, ditimbun lagi tanah, lalu naik 2 orang, 3 orang menginjak-injak tanahnya, ya kan? Di sini ngasin je mungkin. Siapapun yang meninggal, rakyat pejabat akan diperlakukan seperti ini, akan diinjak-injak tanahnya serapat-rapatnya. Waktu Natallah begitu dihargai, begitu dihormati, takut orang berbicara dengan dia. Ketika meninggal bahkan diinjak-injak tanahnya sampai rapat. Setelah rapat tanahnya ditambah lagi tanah supaya penuh lubang kuburannya. Tak boleh tak penuh, harus penuh lubang kuburan tanah. Setelah sempurna bentuknya, barulah didoakan. Doanya pun tak boleh lama, sebentar saja. Kalau ditinggalkan oleh sanak saudaranya yang tadinya menangis, sedih, tidak mau pisah dengan almarhum, ikut juga pergi meninggalkan almarhum seorang diri di tempat sempit, gelap, sunyi dan kotor. Dan ingat apa yang terjadi pada almarhum Bapak Hamzah dan kulle ini mukum member kajarian yang mengirikati. Maka ini perlu dipikiri bagaimana besok lusa kalau tiba masa yang terjadi pada almarhum Bapak Hamzah dan kulle terjadi pada saya. Bagaimana kalau besok giliran saya dimandikan, dikafani, disolati, diantar ke kubur, dimasukkan ke liang lahat, ditimbun tanah dan hanya membawa selimut kain kafan. Kalau itu terjadi pada kita, tiba masa mati menjemput kita, ada 2 pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Yang pertama Pak Bu, kira-kira kalau tiba masa mati menjemput kita, apakah sudah siap ke bekal-bekal kita
sudah layakkah kita ini masuk surga? Kira-kira nih mau member puna mati ki apakah sirata makian tambah surga atau tidak pak? Sabantur yang lori bawa pun tur wajib pemantangan tuh bu. Wajib pemantangan tur lori bawa pun. Let nagi polisi yang ngelar jenak pun telet dan sakit bantain jangan gelet-gelet terus. Salam penciuman negara yang mana? Polisi yang ngomong anak boy kata mangan lari atau tak kali kamu lagi. Kulit itu lari-lari yang benar lino, tapi real lori bawa kata nikul tanpa lari-lari. Wajib pemantangan. Kalau dia tak layak masuk surga, dia tak pantas masuk surga, di absen, dicari, tidak ada di dalam surga. Kira-kira kemana Allah? Yuk, mana lagi sih? Tanya di surga, apakah mau dari manggarupi? Tidak mungkin nih. Kan ini manggarupi, goa dan seisinya, bahkan dunia dan seisinya nanti akan hancur seperti debu-debu yang berterbangan. Bahkan gunung-gunung nanti akan diangkat seperti debu-debu yang dihancurkan. Jadi kalau dia tidak ada dalam surga batilasan, dia benar tanpa meraih. Boy yang berjana surga pasti akan berjuang. Apa nih berjana surga? Narun, kalian, neraka yang menyala. Sementara disebutkan kata Nabi, coba makanya Nabi itu siksaan yang paling ringan di neraka, yang paling ringan adalah ketika seseorang dipakaikan alas kaki semacam sendal semacam sepatu yang terbuat dari bara api neraka. Maka ketika dia memakai alas kaki itu, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kepalanya, bahkan otaknya pun akan ikut mendidih karena panasnya. Ini yang paling ringan. Sementara dalam Al-Quran disebutkan surah As-Sajdah ayat 5, fi yaumin kana miqdaruhu alfasana, satu hari kehidupan akhirat sebanding dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi siapa membawa disuruh tiap pagi di sumpen sandalo karena rakaya sangkam aja angka sisa butau kipatur tongkok dunia. Ini yang paling ringan. Jadi kira-kira siratan dengan bersurga penting. Yang kedua, sudah siap ke pertanggungjawaban dosa-dosa. Karena semua yang pernah kita lakukan di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan pandang enteng sesuatu. Jangan sampai yang kita pandang enteng yang anggap sepele justru akan menyulitkan nanti kita di yaumul qiyamah. Itu mele bagangan ke jalan kotek talung yang perlu dinabaya kan? Kita bisa mengatakan dua dinabaya akan kembali. Itu mele bahkan coba laksana atau kita ngakilo yang kata jarang nunggu. Masih nanti pala-pala waktu banget. Assalamualaikum. Kenapa jangan kembali tolong sana? Dari kesana kecilnya langsung kembali kadang-kadang ada ini. Maka nikah yang apa jika mencoba jila kan? Kamu mencoba, kamu mencoba aja kamu mencoba daripada nubal dia. Yang pernah naik motor, wiser kiri baru belok kanan. Mati kita resolong gara-gara panggaukannya. Itu orang ditanya juga kan. Ibu-ibu yang pernah dapat uang di kantong celananya suami pada saat mencuci lalu tidak jujur pada suaminya. Jadi kita nanti tiga pengen ikan di tanah di kuburan yang tahun di tanah itu. Makanya penair ki amal lebih baik jujur ki. Puna jujur kita banyak kemungkinan bisa terjadi. Contohnya pengalaman jujur nah tapi pusat sesumpen solorat dari bari bahasa dan gampang dari toksikanna. Ini doi napa ini boleh deh. Apalagi bapak mau alhamdulillah masuk kurupku sebab kipawi busuk tapi kibole pintu doi kasih bilang nah sebab baru-baru jangan lebar menerima gaji bukan bayar kita yang masalah apa bilang nah bapak dan yang bisa lanjutkan. Saya bilang di saat bersama dengan tapi karena jujur kita akhirnya yang bangkit boleh kesalahan bilang nah akhirnya yang kita dapat 1 juta pun upah Penatena ni upah na paling motor ang sibilang na ada lang yung deklarante min dan ngayon kung boya pero kamalibel sa tener bertigang ikapin kan. Tapi apapun yang terjadi jujur kide yang penting sudah jujur maki. Tapi kita juga sebagai suami harus jujur karena banyak menuntut istrinya jujur bahwa dia sendiri tidak jujur. Makanya jujur karena semua akan diminta pertanggungjawaban. Kapan mulai diminta pertanggungjawaban?
ketika kita sudah berada di alam kubur, kita sudah diminta pertanggungjawaban atas semua itu. Makanan juga buta be, bunanya tamotera, lebar mini buah bunga, alam pemimpaan antara. Maka itu tidak.